Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita membahas tentang isim-isim yang mansub. Kategori yang terakhir yaitu isim mansub, yaitu munada. Tapi seperti biasa sebelum kita mulai pelajaran kali ini, kita berdoa dan kita mendoakan ala hadhihi niyah hayya naqra'u mal furqan al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita mulai pelajaran kita hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Munada. Munada adalah isim mansub ya yang terletak setelah salah satu huruf nida atau huruf seruan. Saya ralat. Munada adalah isim yang terletak, jadi bukan isim mansub. Karena yang namanya munada tidak mesti mansub. Tapi memang idealnya atau standarnya atau biasanya yang kita temukan munada itu mansub, tetapi tidak harus mansub. Tetapi memang masuk kategori isim-isim yang mansub untuk memudahkannya. Contoh, ya Rasulullah. Ada awalnya lafadz Rasulullah. Ketika kemasukan huruf ya, yaitu huruf nida, yaitu ya, maka Rasul berubah harokat menjadi Rasulah, fathah, sehingga menjadi ya Rasulullah. Begitupun juga lafadz Habibullah. Ketika kemasukan ya menjadi ya Habiballah. Nah, kalau kita rincikan kalimat di atas, ya Rasulullah, ya adalah harfun nida. Rasul ini adalah menjadi munada. Rasulah ini adalah menjadi munada. Nah, kebetulan Rasulullah ini adalah struktur idhofah atau mudhaf ilaih. Sehingga Rasul juga bisa disebut mudhaf, Allahi mudhaf ilaih. Sehingga kalau kita i'rab secara singkatnya, ya harfun nida, Rasulah munada, wa huwa mudhaf, Allahi mudhaf ilaih gitu. Kemudian huruf-huruf nida yang pertama, huruf A. Ini fungsinya untuk memanggil jarak dekat. Contoh, Abdallah, uktub. Abdallah, wahai Abdullah, uktub, tulislah, begitu. Kemudian huruf yang kedua yaitu huruf aya, haya dan ai. Ini fungsinya untuk memanggil jarak jauh. Contoh, aya Abdallah, hal tasma' sauti, wahai Abdullah, apakah kamu mendengar saudaraku? Apakah kamu mendengar suaraku? Yang ketiga huruf ya, ini untuk memanggil jarak dekat atau jauh, dan ini yang familiar di kita ya, huruf ya ini. Contoh, ya Abdallah asri, wahai Abdullah cepatlah. Nah, begitu. Kemudian macam-macam munada. Yang pertama adalah munadanya karena jadi mudhaf. Nah, munada ini digunakan jika keadaannya idhofah, mudhaf ilaih. Contoh, harisul laili, penjaga malam atau piket malam lah gampangnya gitu. Jika ditambahkan huruf nida menjadi ya harisal laili, harisnya berubah harokat yang tadinya domah menjadi fathah, sehingga menjadi ya harisal laili. Nah, munada jenis ini i'rabnya adalah mansub. Maka kita lihat yang berharokat, yang bergaris bawah ini harisa, ini adalah fathah, maka mansub. Maka model munada yang pertama yaitu mudhaf, i'rabnya adalah mansub. Kemudian ada syabih bil mudhaf. Contohnya, ya musafiron ila Makkata, wahai yang bepergian ke Mekah. Nah, lafadz musafiron ini sebagai munada karena didahului huruf nida ya. Kemudian disempurnakan dengan kata ila Makkata yang membuat pengertiannya ini lebih lengkap, seperti mudhaf digabungkan dengan mudhaf dan mudhaf ilaih. Digabungkan dengan mudhaf ilaih. Contoh, ya musri'an ila Makkah. Nah, oleh sebab itu ini disebut syabih bil mudhaf, mirip dengan mudhaf. Jadi seperti musafiran ila Makkah, pergi ke Mekah. Nah, ini mirip seperti mudhaf ilaih, seperti pergi Mekah gitu.
Nah, munada jenis ini juga i'rabnya mansub. Maka kalau kita perhatikan lafadz musafir, maka ini adalah mansub musafiron. Macam yang ketiga, munada adalah nakiroh ghoiro maksudah. Kita sudah pahami nakiroh itu dia berarti tidak beralif lam. Ghoiro maksudah berarti tidak bermaksud begitu. Jadi tidak ada maksud. Maksudnya begini, munada jenis ini digunakan kepada kata umum ya yang tidak dimaksudkan orangnya. Jadi tidak bermaksud kepada siapapun begitu. Seperti kita memberi nasihat kepada seseorang secara umum. Contoh, ya musri'an, hei yang buru-buru, fil ajalati an-nadamatu, dalam ketergesaan ada penyesalan. Nah, lafadz musri'an ini kalau kita lihat di situ nakiroh, tidak beralif lam, dan ghoiru maksudah. Kita ngomong, hei yang terburu-buru. Nah, ini tidak kita maksudkan ke siapapun, tetapi ini kita bicarakan secara umum. Nah, model munada jenis ini i'rabnya mansub, maka dia fathah di situ. Nah, kemudian ada yang keempat, nakiroh maksudah. Dia tidak beralif lam, tetapi dia bermaksud. Jadi, kita mengatakannya adalah orangnya itu kita maksudkan. Contoh, munada jenis ini digunakan kepada kata umum, tapi dimaksudkan orangnya, tertuju orangnya. Seperti kita menyuruh kepada seseorang yang dimaksud, tetapi tidak manggil namanya begitu, tetapi orangnya sudah kita tuju gitu. Contoh, ya rojul, hei pemuda, khud al-kitabah, ambil buku. Nah, lafadz rojulu, nah ini adalah munada dan dia nakiroh, tidak beralif lam, dan ini maksudah. Kita berbicara kepada dianya bermaksud, hei pemuda, nah pemuda yang dimaksud. Nah, atau seperti kita memberi contoh secara umum, tapi dimaksudkan kepada kelompok orang tersebut. Tetapi bukan berarti tadi yang contoh ya rojulu itu berarti mufrad ya. Jadi bisa juga dalam keadaan jamak. Jadi di situ, atau seperti kita memberi nasihat secara umum, tapi dimaksudkan kepada kelompok orang tertentu. Jadi contoh ya rijal, hei para pemuda, ta'allamu, belajarlah. Jadi seperti kita memberi nasihat di kelas ya begitu, tapi kita berbicaranya hanya kepada pemuda saja begitu. Jadi di dalam satu kelas ada laki-laki dan perempuan, tetapi yang lebih ditegaskan adalah pemudanya, laki-lakinya saja. Maka kita katakan ya rijalu, hai pemuda, belajarlah. Nah, begitu. Nah, nakiroh maksudah. Jadi kalau tadi nakiroh ghoiru maksudah itu i'rabnya mansub, sedangkan kalau nakiroh maksudah ini i'rabnya adalah mabni dengan ciri rofa. Mabni dengan ciri rofa, apa maksudnya ya? Mabni dengan ciri rofa, kalau mufrad berarti dhamma, kalau jamak mudzakkar salim ya berarti wau, kalau memang al asmaul khamsah berarti wau, begitu contoh. Nah, maksudnya keadaannya tetap rofa dalam bentuk apapun. Contoh, ya laibu, hei pemain, ini satu orang. Kalau kita ke dua orang ya berarti ya laibani, ya la'ibuna. Berarti kalau kita lihat ya la'ibu ini mabniun ala dhammi. Ya la'ibani ini mabniun alal fathi. Karena memang dia adalah musanna, alamat rofanya adalah fathah. Ya la'ibuna ini adalah jamak mudzakkar salim, alamat rofanya adalah wawu. Maka ya la'ibuna ini adalah munada mabniun alal wawi. Ini jadi sangat mudah sekali untuk memahami munada, tidak perlu dihafalkan. Kemudian yang kelima, munada, contoh munada yang kelima adalah alam mufrad. Munada jenis ini digunakan kepada isim alam. Isim alam ini salah satunya adalah nama orang ya, tetapi dia berkeadaan mufrad, satu orang. Nah, tapi mufrad bukan satu orang. Mufrad yang dimaksud adalah bukan tersusun dari idhofah atau syabih bil mudhaf. Jadi mufrad di sini bukan berarti maksudnya temannya musanna atau jamak, tapi mufrad di sini yang dimaksud adalah bukan tersusun dari idhofah atau syabih bil mudhaf. Contohnya ya Adamu, wahai Adam, ya Muhammadu. Nah, ini kan Adam kan alam, isim alam, dan dia mufrad. Mufrad di sini bukan idhofah ya. Ya Muhammad, ya Khalil, ya Ali, ya Musa, ya Isa. Nah, begitu.
Munada jenis ini i'rabnya adalah mabni dengan ciri rofa. Maksudnya keadaannya tetap rofa dalam bentuk apapun. Jadi kalau kita katakan Muhammad 1, ya Muhammad, ya Muhammadu. Kalau Muhammadnya 2 ya berarti ya Muhammadani. Kalau Muhammadnya banyak ya berarti ya Muhammadun, wahai Muhammad. Begitu ya. Jadi ini alam yang dipanggil adalah nama orangnya, begitu langsung, bukan titelnya. Selanjutnya, ini penting, catatan, jika berupa isim yang beralif lam, munada itu maka ditambahkan ayyuha untuk mudzakkar dan ayyatuha untuk muannas. Contoh, al-kafirun, tadinya ya al-kafirun. Nah, karena ada alif lam, ya al-kafirun, nah nggak enak dibacanya. Sehingga ditambahi ayyuha, sehingga ya ayyuhal kafirun. Sedangkan kalau untuk muannas ditambahkan lafaz ayyatuha. Contoh, ya an-nafsu. Tadinya kan gitu, ya an-nafsu. Nah, an-nafsunya ini adalah beralif lam. Karena isimnya ini, isim munadanya ini adalah beralif lam, maka ditambahkan ayyatuha. Karena an-nafsu ini muannas ya. Buktinya al-mutmainnah begitu. Jadi muannas. Sehingga ya ayyatuhan nafsul mutmainnah gitu. Kemudian yang kedua, catatan yang kedua, terkadang huruf nida tidak disebutkan dalam suatu kalimat, artinya hurufnya dihilangkan. Contoh kalimat asalnya, ya Muhammadu iqra, wahai Muhammad iqra. Maka bisa jadi iya-nya dibuang, sehingga Muhammadu iqra, Muhammad iqra, hei Muhammad bacalah gitu. Tapi artinya di sini menyimpan makna wahai, wahai Muhammad bacalah. Contoh yang kedua, ya ayyuhat talamid ijtahidu. Nah, terkadang ya-nya dibuang sehingga menjadi ayyuhat talamid ijtahidu, wahai para siswa ijtahidu, bersungguh-sungguhlah. Yang ketiga, contohnya ya Aba Abdillah, qul, wahai ayahnya Abdullah, qul, makanlah. Kadang ya-nya dibuang sehingga menjadi Aba Abdillah, qul. Ini kemudian yang nomor 4 ini yang familiar di kita. Ya Rabbana, wahai Tuhan kami. Ati, berikanlah, nah kami, berikanlah kami hasanatan, kebaikan, fit dunia, di dunia gitu. Jadi ya, jadi hasanatan itu adalah maf'ulun bih yang diakhirkan. Ya Rabbana atina hasanatan fit dunia gitu. Nah, ya-nya boleh dibuang sehingga menjadi Rabbana atina fit dunia hasanah. Nah, kalau kita perhatikan di tarjamah, lafadz Rabbana itu bahkan bukan Tuhan kami artinya, tetapi ada wahainya. Kenapa? Karena ada huruf nida yang dibuang di situ. Maka ini yang harus kita pahami. Kemudian jika munada disandarkan kepada domir ya mutakalim, ya saya, maka huruf nida dan ya mutakalim boleh dibuang. Contohnya, ya sodiqi, wahai temanku. Kemudian ya dan domir mutakalimnya dibuang sehingga menjadi sodiqi gitu saja. Nah, sodiqi ini artinya wahai temanku, ada ku-nya. Ya ibna ammi, iya-nya dibuang, ya nida dan ya mutakalimnya sehingga menjadi ibna ammi. Tapi artinya tetap wahai anak pamanku. Yang familiar di kita adalah lafadz ya Rabbi zidni ilma. Tapi ya mutakalim dan ya nidanya dibuang sehingga menjadi Rabbi. Rabbi zidni, Rabbi ighfir, Rabbi ighfirli, Rabbi zidni, Rabbi irhamni, dan sebagainya. Jadi kalau kita temukan lafadz Rabbi itu sebenarnya berasal dari kata ya Rabbi, artinya wahai Tuhanku. Maka kalau kita ada lafadz Rabbi itu secara tarjamah artinya wahai Tuhanku, begitu. Nah, kemudian poin 4, khusus lafadz Allah hanya menggunakan huruf ya. Contoh ya Allah. Biasanya untuk memanggil lafadz Allah menggunakan Allahumma, wahai Allah ya. Ya Allah begitu, Allahumma. Contoh munada dalam Al-Qur'an banyak sekali, tapi hanya sekilas saja kita berikan contoh 2. Ya ma'syarul jinni qad istaghfartum minal insi. Qala ya Adam ambihum bi asma'ihim. Begitu. Itu sebagian contoh kecil saja. Masih banyak lainnya di contoh Al-Qur'an. Kemudian munada diidofahkan kepada ia mutakalim. Munada yang diidofahkan kepada ia mutakalim ada beberapa bentuk. Yang pertama isim shahih. Nah, ini perlu dipahami. Isim shahih
Jika ya mutakalim diidofahkan kepada isim sahih bisa 4 keadaan. Yang pertama, ya mutakalimnya boleh dibuang. Membuang ya mutakalim. Contoh, ya ibadi. Nah, tadinya ibadi. Nah, jadi ibadi di situ artinya hamba-hambaku. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, fattaku ni, bertakwalah engkau kepadaku. Itu nunnya nun wiqayah, nanti akan dijelaskan di bab lain itu. Ya, fattaku ni, bertakwalah kepadaku itu. Kemudian bisa juga ya mutakalimnya ditetapkan dan disukun. Ini seperti biasa. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, la khaufun alaikum. Tiada kekhawatiran terhadapmu. Kemudian bisa juga ya mutakalimnya di fathah. Contoh, ya ibadiyah, jadi bukan disukun tapi di fathah. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Az-Zumar ayat 53 itu, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Ya ibadiyah, wahai hamba-hambaku, ada kunya. Kemudian yang keempat juga untuk isim sahih diganti iya-nya dengan alif dan huruf sebelumnya di fathah. Contoh, hasrati ya. Kemudian penyesalanku. Kemudian menjadi hasrota. Nah, itu iya-nya diganti dengan alif tapi huruf sebelumnya di fathah. Tadinya hasroti menjadi hasrota. Contoh, ya hasrota ala ma faradtu fi jambillah, amat besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah. Begitu. Kemudian yang kelima, mengganti iya dengan alif lalu dibuang dan menetapkan harokat fathah sebagai dalil dibuangnya alif. Contoh, ya gulama, tadinya ya gulami gitu. Kemudian iya dan alif mengganti iya dengan alif lalu dibuang alifnya dan huruf sebelumnya di fathah. Jadi jadilah menjadi ya gulama. Nah, kenapa di fathah? Sebagai dalil dibuangnya alif. Tapi artinya ya gulama ini adalah wahai pemudaku, walaupun dia di fathah tapi artinya wahai pemudaku. Nah, begitu. Kemudian bagaimana munada jika bertemu dengan ya mutakalim dan isimnya dalam keadaan isim mu'tal akhir? Ya mutakalim yang diidofahkan ke isim mu'tal ya, mu'tal ilah, entah maksur entah mangkus, maka iya-nya wajib tetap ada. Maka tidak boleh ada buang-buangan gitu. Dan berharokat fathah, bukan yang lainnya. Contoh al-fata. Kemudian ditambahi harfun nida, ya fata, ditambahi iya saya gitu ya. Ya saya, maka menjadilah ya fata ya gitu. Wahai pemudaku begitu. Kemudian al-hami, ya hami begitu. Kemudian iya-nya disambung, kemudian jadi ditasdid, kemudian difathah sehingga menjadi ya haminya gitu. Itu ada artikunya gitu ya. Itu jika bersambung dengan ya mutakalim. Kemudian bagaimana dengan isim sifat? Ya mutakalim yang diidofahkan ke isim sifat. Nah, yang dimaksud isim sifat adalah isim fa'il dan isim maf'ul. Maka iya-nya wajib tetap ada dan berharokat sukun atau fathah. Contoh, ya mukromun ditambahi ya mukromi gitu ya. Sehingga menjadi tetap ya mukromi. Atau kemudian isim ya itu isim mukromun ya, isim maf'ul. Kemudian boleh disukun ya mukromi atau di fathah ya mukromiyah. Nah, begitu. Kemudian khusus untuk lafadz umun dan abun, ini ada macam-macam bentuk untuk lafadz abun dan umun ketika ditambahi ya mutakalim. Jadi bapakku, ibuku begitu. Bisa iya-nya dihilangkan, ya abi, ya umi gitu. Tapi artinya tetap ya wahai bapakku, wahai ibuku. Atau iya-nya tetap dan juga disukun, ya abi, ya umi, nah, gitu. Atau iya-nya tetap tapi di fathah. Contoh,
ya abiya, ya umiya, ya ummiya. Ini kurang tasydid. Oke, kita ya ummiya. Kemudian ia diganti alif. Ya, kemudian huruf sebelumnya di fathah. Ya aba, ya umma. Kemudian ia juga bisa diganti tak. Tak yang di kasroh. Contoh ya abati, ya ummati. Maka ada di dalam surat Yusuf, ya abati inni ro'aitu ahada asyara kaukaban. Ya abati, ya wahai bapakku. Jadi artinya adalah wahai bapakku. Kemudian ia diganti tak yang di fathah. Ya abata, ya ummata. Kemudian domir ya mutakalim juga bisa diganti dengan hasakat ketika wakof. Aduh, hasakat itu apa? Ini nanti akan hasakat untuk lebih jelasnya akan dibahas di buku Al-Fahmu 2. Sebagai contoh, kita ambil contoh biar ini teman-teman penasaran. Fa ummuhu hawiyah wa ma adro kamahiyah. Lihat tulisan wa ma adro kamahiyah di dalam Al-Quran. Mungkin kita akan berpikir wa ma adro kamahiyatun gitu. Padahal bukan. Padahal wa ma adro kamahiyah itu maksudnya adalah wa ma adro kamahiyah. Apa itu hiya? Hiyanya kembali ke neraka hawiyah ya. Mahia ditambahi hasakat dan dia disukun, haknya disukun. Jadi bukan mahiyatun tulisannya, tapi mahiyah disukun. Nah itu namanya hasakat. Itu terjadi ketika wakof, ketika berhenti. Ya, fa ummu hawiyah. Wa ma adroka mahiyah, wa ma adroka mahiyah gitu. Nah, dan ini ternyata di Al-Quran banyak. Itu akan dibahas di buku Al-Fahmu 2. Nah, saya lanjutkan. Ini ya mutakalim bisa diganti dengan hasakat ketika wakof sehingga menjadi ya abah, ya ummah gitu. Nah, kemudian yang kelima di ya mutakalim diidofkan kepada mudhof yang beria mutakalim. Jika munada diidofkan ke isim lainnya yang beria mutakalim, maka ianya harus tetap ada. Contoh, ya tadinya ibnu akhi, anak saudaraku, anak saudara laki-lakiku atau keponakanku. Kemudian ketika ditambah ya mutakalim ya tetap ya ibna akhi, tetap ianya harus tetap ada kecuali lafaz ibnu ummi gitu dan ibnu ammi. Nah, kedua lafaz di atas huruf iya boleh tetap atau dihilangkan. Ketika ia dihilangkan, maka harokat sebelumnya bisa di fathah atau kasroh. Nah, gambarnya begini, kalau iya-nya tetap, ya kita ambil lafaz salah satunya, yaitu ibnu ammi. Maka kalau iya-nya tetap, berarti ya ibna ammi. Begitu. Kalau iya-nya dihilangkan, berarti ya ibna ammi. Begitu. Jadi di kasroh, ya, sebelum ya mutakalim yang dihilangkannya itu. Atau di fathah. Contoh, ya ibna amma. Nah, di dalam Al-Quran, nah ini buktinya sehingga kita mengambil kaidah ini berdasarkan di Al-Quran sehingga kita lebih mudah nanti memahami Al-Quran. Maksud dari Al-Quran contoh, qala ibna umma. Nah, ibna umma ini berarti maksudnya artinya adalah anak ibuku, ada ku-nya. Qala ya ibna umma. Nah, itu juga berkata wahai anak ibuku, ada punya la ta'khud bi lihyati wala ra'si. Di situ ada ininya, ada contohnya. Kemudian isi mansub selanjutnya tabi yang mansub. Nah, penjelasan tentang tabi yang mansub ini sudah dijelaskan pada bab tabi yang marfu. Jadi tidak usah dijelaskan lagi. Kita sudah jelaskan bahwa yang termasuk tabi adalah naat atau sifat, atof, taukid, dan badal. Nah, itu kalau kita ambil contoh yang mansub berarti di dalam naat contoh fatahtu nafidatan jamilatan ra'aitu taliba al-mahira. Kalau atof fatahtu nafidatan wa baban ra'aitu muhammadan wa hasanan. Kalau taukid ada dua, taukid lafzi dan maknawi. Kalau taukid lafzi ra'aitu ustadan. Kalau taukid maknawi bawahnya saja. Kita ambil contoh satu saja. Qara'tu kitabaini kilaihima. Badal, ada badal mutabik, ra'aitul ustada saifallah, kemudian ba'ad min kulli, darabtul ustada kitabahu, kemudian badal istimal, ra'aitul ustada syaja'atahu,
Kemudian al-mubayyan akaltu al-khubza ar-ruzza. Saya makan roti nasi ya gitu ya, itu badal mubayyan. Selanjutnya di pembahasan berikutnya kita akan membahas tentang bab 8, yaitu tentang isim-isim yang majrur. Tapi kita cukupkan video kali ini, semoga bermanfaat. Sebarkan ilmu ini jika memang bermanfaat kepada teman-teman semuanya, karena memang Al-Fahmu dibuat untuk memahami nahwu dengan cepat dan mudah tanpa menghafal, tapi dengan pemahaman. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.